Cek, 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 cek. Cek. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya, teman-teman sekalian? Oke, sambil nunggu yang lainnya, sembari saya persiapkan dulu untuk materi pada malam hari ini. Kalian bisa duduk-duduk, selonjoran, gulung-gulung boleh. Sebelum kelasnya kita mulai, silahkan pegangan otot terlebih dahulu supaya tidak ngantuk ya. Tidak ada kendala ya, semua bisa dengar suara saya. Ya, secara di Taiwan gitu loh, sinyalnya kan nggak hilang-hilangan seperti di Indonesia. Waktu itu kan galau-galau melulu. Sekarang insya Allah materinya bisa ditransfer dengan lancar gitu, tanpa adanya lost down, internetnya down dan sebagainya. Jadi ya hari ini kita pertemuan terakhir di bab 8 sebelum kalian naik kelas mungkin ya. Atau ya sebelum kalian naik kelas nanti. Um, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas dan melanjutkan bab 8 yang kemarin sempat kita mulai beberapa slide ya, karena waktunya kurang tidak mencukupi untuk menyelesaikan, sehingga kita teruskan pada hari ini. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kalian bisa persiapkan terlebih dahulu, cari posisi yang nyaman, artinya boleh duduk, boleh berdiri, boleh jungkir-jungkir gitu ya. Saya perbolehkan sebelum kelasnya masuk dimulai, oke?
Wih, oh masuk ya. Sorry ini tadi ada temen yang request lagu gitu, kebetulan di sini ada gitar, sempat main sebelum kelas tadi. Panas sekali ya. Ini udah pada makan belum ini? Emang di sini ada karaokean ya? Ah, paling lagunya dangdut semua, saya nggak bisa lagu dangdut. Mending gitaran aja di rumah. Ini yang lain kemana ya? Dari kemarin yang masuk cuma 8 orang, 9 orang. Biasanya kan 11, 16 tuh. Oh iya, terkait dengan pembagian raport, kalian sudah mendapatkan informasi terkait dengan pembagian rapor belum? Kemarin saya eh, mendapatkan informasi kalau pembagian raportnya tanggal 27 ya teman-teman sekalian. Itu di mana ya? Jadi kan rencana saya besok itu saya akan memberikan kalian ujian akhir semester dan saya akan berikan waktu 3 hari sehingga nanti ada waktu cukup untuk em, mengkoreksi dan mengumpulkan nilai-nilai kalian sehingga nanti kalau misalnya ada yang belum mengerjakan bisa langsung ditututi gitu. Gimana Bu Ketua? Ada informasi terkait dengan pembagian raport kemarin? Di mana pembagian raportnya itu? Saya kira-kira bisa datang nggak ya? Oke, di CKS ya. Iya deh kalau gitu 2 hari ya berarti Senin dan Selasa itu ya. Jadi besok saya kebetulan sudah bikin soalnya dan insya Allah soalnya mudah-mudah saya bikin sesimpel mungkin. Jadi melihat dari
hasil UTS kemarin yang rata-rata bagus-bagus kalau soalnya simpel-simpel seperti itu. Jadi di materi UAS ini soalnya juga saya bikin yang simpel-simpel. Jadi apa kalimat apa nanti kira-kira ini sebutannya apa gitu. Jadi misalnya bla 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 disebut apa gitu. Jadi tidak terlalu membingungkan sehingga teman-teman sekalian intinya bisa merangkum semua bab dari bab 5 sampai bab 8 gitu. Jadi sorry, bab 4 sampai bab 8. Jadi 5 bab terakhir itu kalian bisa rata paham terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan sehingga walaupun simple teman-teman bisa mengingat-ingat begitu. Kenapa bisa flu, Mbak? Kalau angkanya di mata uang dolar Taiwan, flu nggak? Pasti ya, apalagi yang megang Mas Dharma ya. Nah ini Pak Ketua kemana Bu Ketua? Biasanya kan kalau Bu Ketua pasti kan pasangannya Pak Ketua gitu ya. Oh iya ya, ketinggalan ya saya. Aduh, ya besok deh saya diceritain tanggal 27 ya. Kalau saya bisa ke Canggasek Memorial Hall. Oke teman-teman, ini sudah 20 menit lewat. Kalau kita mulai saja gimana? Biar nanti cukup waktunya, saya kira ini materinya agak sedikit banyak di bab terakhir. Jadi takutnya nanti kalau saya kebablasan ngomong ngalor ngidul ya ke utara selatan jadi nggak selesai. Baik, oke. Silakan kalian bisa persiapkan bukunya yang warna ungu yang kalian punya, yaitu Panduan Belajar Mandiri Ilmu Pengetahuan Sosial untuk semester 2 ya, setara SMP atau MTS. Kalian buka halaman berapa halaman terakhir ya? Halaman 76 teman-teman sekalian. Ini halaman 76 silahkan kalian buka. Saya awali dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik di materi ilmu pengetahuan sosial IPS ya untuk semester 2 kejar paket B kesetaraan Taiwan kelas A. Jadi terima kasih banyak atas kesediaan meluangkan waktunya di hari Minggu, di mana hari Minggu biasanya digunakan untuk berlibur ya, main ke tempat teman ataupun uh, keluar kota seperti itu. Jadi malam Minggu hari ini harus berkencan dengan saya. Mohon maaf sebelumnya demi untuk menyelesaikan materi yang sudah
terkatung-katung ketika saya di Indonesia kemarin tidak sempat untuk mengajar gitu ya. Ya, malam hari ini seperti yang sudah saya jadwalkan bahwa pertemuan ke-13 ini merupakan pertemuan di bab terakhir, di bab 8 materi IPS dengan subjudul kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah masuk di materi ekonomi dalam mata pelajaran IPS seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini atau pembelajaran pada malam hari, malah kita buka terlebih dahulu diskusi kita, pelajaran kita dengan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya, mudah-mudahan dengan diawalinya dengan berdoa tadi, proses jalannya diskusi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun, internetnya yang biasanya lola atau biasanya disconnected tiba-tiba untuk khusus 2 jam ke depan tidak ada kendala gitu ya. Baik, teman-teman kalian, kalian boleh relax, artinya tidak terlalu sepaneng gitu ya. Boleh sambil tiduran, sambil duduk, ataupun sambil makan. Ya, hari ini kita akan bahas bab 8 kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi yang baru hadir, silahkan buka halaman 76 dari buku kalian. Kemarin kita sudah memulai bab ini dengan membicarakan tentang pola kegiatan penduduk di Indonesia, yaitu halo, tes bisa dengar suara saya, Mbak? Yang lain gimana? Mbak Monica nggak bisa dengar soalnya. Oh, bisa. Ayo Mbak Monica, bila tidak dengar suara saya bisa beli dulu sinyalnya ke Indomaret, Alfamart, atau Carrefour. Ya, kita lanjutkan ya. Biarkan saja kita tinggalkan. Oh, enggak ya, jangan ditinggalkan. Dibenarkan dulu Mbak Monica. Nanti kalau sudah misalnya masih belum bisa dengar, berarti kesalahannya ada di um, sinyalnya jenengan, jadi perlu harus diperbaiki lagi ya. Dicek lagi apakah kabelennya tersambung atau sinyalnya sedang galau gitu ya. Jadi dibeliin obat anti galau terlebih dahulu. Ya, kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan pola kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia, yaitu macam-macam pola kegiatan ekonominya. Ada peternakan, ada perikanan, kemudian ada pertanian, ada perkebunan, kemudian kehutanan, dan sektor-sektor non pertanian. Nah, untuk mengingat-ingat kembali, coba saya diberikan contoh. Kemarin kan di peternakan ada 3 macam jenis peternakan. Ada peternakan ternak besar, kemudian ada peternakan dengan ternak kecil, dan peternakan dengan ternak unggas. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak peternakan yang tergolong dengan peternakan ternak kecil itu hewan-hewannya apa saja? Coba saya dibantu untuk mengingat-ingat. Peternakan dengan jenis ternak hewan kecil itu apa saja? Ayam, bener ayam? Ayo Mbak Angelina. Nah, bebek kecil loh, ternak kecil loh, coba dicek lagi. Loh, jangan ngawur. Loh, ngawur. Ayo dicek lagi. Jadi kemarin kan saya sudah menjelaskan bahwa jenis ternak itu ada 3. Ada peternakan ternak besar, ada ternak kecil, dan unggas. Nah, yang dimaksud dengan ternak kecil itu apa saja? Ya, betul sekali Mbak Mei. Jadi yang dimaksud dengan ternak kecil itu kambing, domba, dan babi. Kalau ternak besar apa saja? Hewan yang termasuk dalam golongan peternakan ternak besar. Oke, betul ya. Kerbau, sapi,
kuda. Ya, betul sekali. Ya, ya hanya sekedar mengingat-ingat ya. Hari ini kita akan lanjutkan di ya, penggunaan lahan di pedesaan. Ini halaman 77. Ya, ada dua macam jenis penggunaan lahan di masyarakat Indonesia, yaitu penggunaan lahan yang berada di pedesaan dan penggunaan lahan yang berada di perkotaan. Nah, untuk yang penggunaan lahan di pedesaan, umumnya itu di desa-desa seperti yang mungkin ada salah satu dari kalian ketika di Indonesia itu hidupnya di desa, nggak di kota ya. Biasanya di desa-desa itu lahan yang digunakan itu digunakan untuk kehidupan-kehidupan sosial dan kehidupan-kehidupan ekonomi. Nah, itu apa saja, Pak? Jadi, kehidupan sosial itu digunakan untuk hidup berkeluarga. Jadi, lahan-lahannya digunakan untuk mendirikan rumah, berkeluarga, kemudian mendirikan sarana-sarana sekolah, mendirikan tempat-tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, candi seperti itu ya. Kemudian tempat-tempat berekreasi seperti taman bermain, kemudian apalagi sarana-sarana olahraga seperti lapangan bola, lapangan voli, dan seperti itu. Jadi biasanya di desa-desa itu lahan-lahan yang digunakan itu untuk sarana sosial seperti tadi ya, berkeluarga, sekolah, beribadah, berkreasi, dan olahraga. Sedangkan di desa itu juga digunakan lahan-lahannya itu untuk keperluan kehidupan ekonomi juga. Nah, di sektor ekonomi ini lahannya digunakan biasanya untuk bertani. Biasanya digunakan untuk bertani, menanam padi di sawah seperti itu ya, menanam ketela pohon, kemudian berkebun, kemudian beternak, mendirikan kandang-kandang untuk ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing gitu ya. Kemudian lahannya sebagian besar digunakan untuk memelihara dan menangkap ikan. Jadi di desa itu masih banyak kita temukan adanya orang-orang, setiap orang atau paling banyak rumah-rumah ya, sebagian besar rumah-rumah di desa itu punya gelombang atau empang ya, yang digunakan untuk memelihara dan menangkap ikan. Jadi sembari apa namanya, empang atau kolam-kolam ikan itu airnya dari limbah-limbah sisa-sisa kalian mandi gitu ya, sisa-sisa kalian mandi, sisa-sisa kalian cuci-cuci piring, cuci baju gitu ya, ditampung di kolam perairan, kemudian untuk memanfaatkannya supaya air-air yang dibuang tersebut bisa bermanfaat juga, itu apa namanya, dipelihara ikan kecil-kecil yang akhirnya nanti bisa menjadi besar dan dipanen. Nah, itu adalah penggunaan lahan di pedesaan, yaitu untuk kepentingan ekonomi. Kemudian lahan di desa itu sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya, jelas karena di desa belum mencerminkan adanya teknologi tinggi untuk mengurus atau untuk memanfaatkan lahan-lahan di pedesaan. Jadi umumnya lahan-lahan di desa itu dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Misalnya pantai. Jadi di desa, di dekat pantai itu biasanya digunakan untuk lahan perikanan, pertanian. Kemudian di daerah-daerah gunung itu cocoknya digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Itu biasanya digunakan lahan-lahan di pedesaan, lahan-lahan yang digunakan di pedesaan. Nah, apa bedanya dengan perkotaan? Kalau tadi di pedesaan umumnya di sektor ekonomi dan sosial, apakah di perkotaan berbeda? Nah, jadi kota sendiri itu dicirikan sebagai
tempat dengan prasarana bangunan-bangunan besar. Jadi tempat-tempat yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan besar. Adanya rumah sakit di mana-mana, kemudian sekolah menyebar kemana-mana, pasar ada di mana-mana, kemudian taman dan jalan-jalan yang beraspal. Beda kalau di desa, itu jalan-jalannya biasanya masih batu-batuan gitu ya, tanah liat ataupun masih bentuknya tanah-tanah murni gitu. Nah, kalau di kota itu biasanya dicirikan dengan prasarana bangunan-bangunan besar, rumah sakit, sekolah, pasar, taman, dan jalan-jalan beraspal. Dan kalau dilihat dari sektor ekonomi atau kehidupan ekonomi di kota, biasanya kota itu kehidupan ekonominya adalah berupa industri dan jasa. Dan sektor industri dan sektor jasa tersebut biasanya tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi lahan kota itu banyak dipakai untuk pusat perdagangan, pusat perkantoran, pemukiman-pemukiman, rumah susun, hotel-hotel, kemudian pusat-pusat pendidikan, ruang hijau terbuka, terus kemudian jalan raya dan kawasan-kawasan pabrik atau kawasan-kawasan industri. Seperti itu. Jadi bedanya itu. Jadi kalau di desa biasanya digunakan untuk sarana pertanian, olahraga, rekreasi gitu. Kalau di kota biasanya digunakan untuk perkantoran. Ada juga sarana pendidikan, pemukiman, tapi pemukimannya itu khusus di jenis-jenis pemukiman yang dia lebih modern, yaitu misalnya hotel, motel, ataupun persewaan kios-kios seperti itu. Jadi hmm, digunakan untuk hal-hal seperti itu. Ya, jelas ya. Kita lanjutkan. Iya, kalau dilihat dari pola pemukiman penduduk, secara umum pola pemukiman penduduk itu dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu pola pemukiman memanjang atau linier, kemudian pola pemukiman terpusat atau sentral, dan pola pemukiman tersebar. Nah, kita breakdown satu-satu ya, kita pelajari dulu, kita akan lihat apa sih yang disebut dengan pola pemukiman penduduk yang linier atau panjang. Jadi pola pemukiman linier atau pola pemukiman memanjang itu adalah pola pemukiman yang berderet, memanjang, yang sejajar dengan aliran sungai. Jadi di mana aliran sungai itu mengalir, ya di situ pola pemukiman penduduknya. Atau sejajar dengan jalan raya. Jadi pemukiman penduduknya itu dibangun berdasarkan panjangnya jalan raya atau arah jalan raya. Jadi di samping kanan kiri jalan raya tersebut ataupun garis pantai. Jadi ada tiga macam hal yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi pola pemukiman penduduk yang memanjang itu biasanya modelnya atau gayanya atau stylenya itu pemukiman-pemukiman yang mengikuti arah aliran sungai atau mengikuti arah jalan raya ataupun garis pantai. Seperti itu untuk memahami pola pemukiman penduduk linier. Kalau kalau kita breakdown satu-satu, pola pemukiman linier mengikuti pola aliran atau jalan raya itu banyak dijumpai di berbagai kota-kota. Nah, jalan raya itu merupakan penggerak ekonomi karena banyak orang-orang menggunakan jalan raya sebagai media transportasi gitu ya. Jadi bis, truk, mobil-mobil pribadi, motor dan sebagainya itu melewati jalan raya sehingga orang-orang tertarik mendirikan rumah di pinggir jalan raya karena itu bisa dijadikan ajang untuk penggerak ekonomi. Tiba-tiba pengguna jalan misalnya lapar gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Siti Nur Aini jualan bakso di pinggir jalan gitu kan, rumahnya ada kios terus jualan bakso, kemudian ada yang lapar itu mampir. Nah, itu bisa menggunakan bisa menjadi penggerak ekonomi.
Atau yang lainnya misalnya jual es cendol gitu ya, panas-panas seperti sekarang itu musim summer ya, baru mau masuk musim fall. Jadi tergiur gitu jadi pengguna jalan raya, misalnya Mbak Angelina jualan es cendol gitu di pinggir jalan gitu, rumahnya kebetulan di pinggir jalan, kemudian eh, membuat es cendol untuk dijual. Nah, orang-orang yang lewat menjadi tergiur gitu, wah tuh ada es cendol kayaknya seger deh, terus mampir. Nah, seperti itu. Jadi eh, ada untungnya pola pemukiman jalan, pemukiman linear searah atau sepola dengan jalan raya ini biasanya banyak dijumpai yang di kota-kota dan merupakan penggerak ekonomi. Nah, kalau pola pemukiman dengan pola aliran sungai itu biasanya berfungsi atau manfaatnya adalah memudahkan berhubungan dengan daerah lain. Banyak orang-orang yang tinggal di daerah aliran sungai itu mereka beranggapan bahwa mudah untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan daerah-daerah lain. Khususnya daerah-daerah yang memang hanya bisa ditempuh dengan jalur air atau jalur perairan sungai itu ya. Nah, daerah-daerah seperti ini biasanya ditemukan di Kalimantan dan Sumatera yang memang belum semaju Jawa gitu ya. Mereka masih banyak menggunakan transportasi laut seperti perahu koci, kemudian sampan gitu kan ya. Jadi mereka tinggal di sepanjang aliran sungai itu sangat senang karena bisa memudahkan eh, berkomunikasi atau berinteraksi dengan daerah lain. Dan yang terakhir ini adalah linear atau pola pemukiman yang sepola dengan garis pantai. Nah, biasanya memiliki mata pencarian nelayan. Jadi orang-orang yang tinggal di tepi pantai atau segaris dengan garis pantai ini biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Jadi orang-orang tidak repot-repot ya untuk melaut gitu karena memang rumahnya dekat pantai dan dekat gitu. Berbeda lagi kalau misalnya tinggal di kota dan profesinya nelayan, nah itu sangat tidak efektif dan efisien gitu ya untuk eh, melaut karena harus ada transportasinya. Jadi orang-orang yang memang dekat rumahnya di garis pantai ini profesinya biasanya sebagai nelayan yang memudahkan melaut. Dan pola pemukiman yang linear dengan garis pantai ini banyak ditemukan di wilayah pantai yang lautnya atau pantainya itu landai, jadi tidak curam, berada di Jawa dan pantai timur Sumatera. Ya, yang kedua itu adalah pola pemukiman penduduk terpusat atau sentral. Biasanya bentuk pemukiman ini itu seringkali kita jumpai di daerah-daerah pegunungan ya, wong gunung gitu ya. Ada yang orang gunung di sini. Jadi pola pemukiman yang tinggalnya di gunung itu adalah jenis pola pemukiman penduduk terpusat. Jadi bentuk pemukiman terpusat ini sering kali kita jumpai di daerah pegunungan ya. Jadi biasanya pola pemukiman ini dihuni oleh penduduk yang berasal dari keturunan yang sama atau satu family atau satu keturunan gitu ya, satu keluarga, satu kerabat gitu ya, dari Pak D, Bude, Simbah, Buyut gitu ya, sampai keturunan ke-7 itu ada di situ semua. Biasanya pola pemukiman penduduk terpusat itu ya dihuni oleh orang-orang seperti itu, jadi satu keturunan, satu kerabat, satu keluarga gitu ya. Karena mereka beranggapan bahwa tinggal di pola pemukiman seperti ini itu sangat memudahkan mereka untuk berkomunikasi antara kerabat satu dengan kerabat lain. Jadi enak gitu aja kalau mengadakan kumpulan atau misalnya mau butuh bantuan satu kerabat itu ngundangnya atau memberitahunya tidak jauh-jauh. Beda kalau misalnya kalian tinggal di Taipei, keluarga kalian ada di Indonesia, misalnya adik kakak kalian atau saudara kalian ada yang menikah gitu kan. Susah sekali untuk mengkomunikasikan gitu, cuma sejauh sejauh ini gitu harus pesen jadwal dan sebagainya.
Tapi kalau tinggal di pola pemukiman penduduk terpusat, mereka akan mudah mengkomunikasikan antara kerabat satu dan kerabat lainnya. Dan untuk keluarga yang tinggal atau rumah yang tinggal di tempat-tempat pegunungan seperti ini itu tidak banyak seperti yang ada di kota-kota ya, misalnya kayak Jakarta, Jogja gitu ya, atau Taipei seperti contohnya, itu tidak sebanyak itu. Jadi terbatas, tidak lebih ada 40 rumah saja. Jadi biasanya ada 40 kepala keluarga gitu yang tinggal di daerah-daerah pola pemukiman terpusat tersebut. Gitu. Ya, paham ya untuk mengidentifikasi apa bedanya? Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pola pemukiman penduduk tersebar. Ya, ini beda lagi ya. Jadi kalau terpusat tadi jadi satu, kalau tersebar mungkin tersebar kemana-mana. Jadi sering kita jumpai pola pemukiman seperti ini tuh di daerah-daerah yang kurang subur, sehingga mereka move kemanapun mereka pingin, dimana di situ ada berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan bisa terpenuhi. Jadi sering dijumpai daerah yang kurang subur dengan sumber daya alam yang terbatas dan kebutuhan penduduk biasanya kurang terpenuhi, sehingga mereka menyebar kemana-mana untuk bagaimana sebisa mungkin mencukupi atau memperoleh kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut. Biasanya pola pemukiman penduduk tersebar itu dipengaruhi oleh bentang alam, lahan, air, jalan raya, dan kesuburan tanah. Biasanya corak hidupnya itu beragam. Jadi tidak satu warna gitu. Kalau petani-petani semua, kalau berdagang-berdagang semua, enggak. Kalau di sini karena memang sumber dayanya yang terbatas, jadi ya antara satu orang dan orang lain ya, satu orang ke orang lain itu punya taktik sendiri-sendiri untuk bertahan hidup, sehingga corak hidupnya beragam. Ada yang berdagang, ada yang bertani gitu ya. Jadi beragam. Iya, ada juga daerah-daerah dengan dataran rendah. Biasanya daerah dataran rendah ini paling diminati penduduk karena mereka merasakan banyak kemudahan untuk misalnya ya membangun tempat tinggal, kemudian pembuatan jalan. Beda dengan misalnya dataran tinggi atau dataran yang tidak rata gitu ya, bergelombang kemudian naik turun. Itu akan sangat menyulitkan bagi orang-orang untuk membangun tempat tinggal, apalagi membuat jalan gitu ya, harus naik turun naik turun. Berbeda dengan daerah-daerah dataran rendah, ya bikin rumah ya tenang-tenang aja gitu, tidak memerlukan maksudnya pengukuran kemiringan berapa derajat seperti itu. Jadi tinggal asal bangun, kemudian pembuatan jalan pun juga bisa semakin mudah. Kemudian pada daerah dataran rendah ini mempermudah mengembangkan usaha, misalnya industri, peternakan, pesawahan, dan perdagangan. Mengingat tadi ya daerah datarannya yang rendah dan tidak terlalu beresiko. Kemudian pengembangan wilayahnya juga mudah dengan biaya yang murah. Pola persebaran penduduk memanjang searah dengan jalan raya, alur sungai, dan pantai. Biasanya daerah dengan dataran rendah ini kalau di Indonesia ya itu ada di daerah Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Pontianak, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Ada yang tinggal di daerah-daerah tersebut? Kalau ada, berarti kalian berada di daerah dataran rendah. Sebentar, saya minum dulu ya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Ada juga disebut daerah pantai. Jadi daerah pantai ini umumnya orang-orangnya bekerja sebagai nelayan atau di sektor-sektor perikanan. Mereka biasanya mendiami daerah pesisir untuk mudah bertransportasi. Biasanya pola pemukiman itu mengikuti jenis pemukiman dengan garis pantai. Nah, seiring perkembangan zaman, sekarang ya orang-orang itu bergerak ke pedalaman. Orang-orang tidak lagi tinggal di tepi pantai, dia suka membuka hutan, kemudian untuk pemukiman dan persawahan. Seperti itu. Kalau di daerah pegunungan, orang-orang biasanya senang memilih pegunungan itu karena alasan kondisi alam yang sejuk. Tempatnya nyaman untuk peristirahatan. Kemudian pemandangan pegunungannya biasanya bisa dikembangkan untuk sektor pariwisata sehingga bisa menambah investasi mungkin. Jadi buka itu tempat-tempat wisata itu. Oh, di di gunung misalnya Siangsan itu ininya bagus. Ayo ramai-ramai ke sektor pariwisata di sini jadi dijadikan sektor pariwisata. Nah, itu bisa menambahkan investasi sendiri. Kemudian tanah vulkanis perkebunan di pergunungan gitu ya, itu dikembangkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Jadi tanah-tanah vulkanis di pegunungan itu sangat subur ya, biasanya digunakan dan dikembangkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk tinggal terpusat di satu tempat seperti lokasi objek wisata karena lokasi tersebut mempermudah mengembangkan usaha. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak tidur kan ya kalian ya? Oke, gitu ya. Jadi tadi daerah pegunungan itu penduduknya terpusat di suatu tempat seperti lokasi objek wisata karena bisa menghasilkan investasi sendiri. Kemudian lokasinya mempermudah mengembangkan usaha. Ya, kita beralih ke kegiatan ekonomi penduduk ya. Ekonomi penduduknya apa saja gitu. Iya, kita akan membahas tentang konsumsi. Konsumsi itu adalah tindakan penggunaan barang dan jasa dengan menghilangkan atau mengurangi kegunaan atau faedah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, kalian makan tempe atau beli gorengan ya di warung itu sama saja dengan kegiatan konsumsi atau sering gonta-ganti handphone gitu ya. Hari ini beli ini, besok beli itu gitu ya. iPhone 6, besok iPhone 6s gitu ya. Itu sama saja dengan tindakan konsumsi. Dan eh, jadi konsumsi ini artinya kalian itu menggunakan suatu barang atau jasa baik mengurangi barang dan jasa tersebut atau menghabiskan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu yang namanya konsumsi. Nah, dari kalian melakukan konsumsi itu kalian itu disebut dengan konsumen. Artinya konsumen itu adalah orang atau badan usaha yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati, menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan. Itu namanya konsumen. Kalau konsumsi itu adalah pengertian dari kalian menghabiskan barang-barang dan jasa. Kalau konsumen itu adalah orang yang menghabiskan. Jadi ciri-ciri barang konsumsi itu adalah dihasilkan oleh manusia, jelas. Ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lama-kelamaan akan habis. Tujuan konsumsi itu adalah memperoleh kepuasan setinggi-tingginya. Jadi mencapai tingkat kemakmuran atas barang dan jasa baik jasmani dan rohani. Kira-kira kalau kalian beli sesuatu misalnya, aduh saya pengen baju itu gitu ya, saya pengen beli itu. Kalau sudah beli gimana perasaannya? Ya tadi ya saya berikan contohnya. Kalau misalnya kalian pengen membeli sesuatu, misalnya baju ya, wah sekarang eh, ada model terbaru tuh di net gitu kan. Saya kayaknya pengen beli baju itu deh. Nah, kalau misalnya kalian kepengen beli dan akhirnya bisa membeli itu rasanya gimana? Nah, itu mungkin salah satu tujuan konsumsi ya, tujuan menghabiskan atau tujuan menggunakan suatu barang dan jasa. Jadi tujuan konsumsi adalah salah satunya bikin happy tadi ya, mencapai kepuasan baik jasmani dan rohani. Betul sekali tadi ya, Mbak Meikwa dan kawan-kawan, Mbak Siti Hoiriah yang hobinya shopping gitu ya. Saya memberikan contoh seperti itu supaya kalian bisa uh, memahami seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada macam-macam. Yang pertama ada faktor intern. Jadi faktor intern itu adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan konsumsi tapi dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi, sikap hidup, dan pendapatan itu merupakan faktor-faktor intern. Tapi berbeda dengan faktor ekstern. Faktor ekstern itu adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya adanya jumlah keluarga, tingkat harga dalam masyarakat, persediaan barang dan jasa, tingkat pendidikan, situasi sosial, lingkungan sosial, ekonomi. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu akan mempengaruhi sikap konsumsinya seperti itu ya. Atau ini apa tingkat harga dalam masyarakat itu biasanya juga meningkatkan perbedaan mempengaruhi konsumsi seseorang. Nah, konsumsi ini memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya itu kebutuhan dapat terpenuhi jelas ya dengan membeli tadi ya, dengan mengkonsumsi sesuatu kebutuhan itu bisa terpenuhi, bisa mencapai kepuasan, kemudian memberi kemudahan dan kenyamanan, memberi keuntungan untuk penjual. Ya, jadi penjual yang kita beli itu dia akan mendapatkan keuntungan, itu dampak positifnya. Kemudian dapat menambah pengalaman. Jadi membeli barang satu dengan barang yang lainnya akan memberikan pengalaman bagi kita supaya oh kalau misalnya barangnya jelek besok tidak lagi membeli barang yang seperti itu. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Ternyata antara dampak positif dan dampak negatifnya itu banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama bisa mengakibatkan pemborosan. Dengan adanya konsumsi yang berlebih itu bisa mengakibatkan kesempatan menabungnya kurang. Terus kemudian bila barangnya tak bertahan lama akan terbuang sia-sia. Kemudian kurang memikirkan masa depan, menimbulkan utang, timbul kecemburuan sosial, mengurangi devisa dengan mengkonsumsi barang impor. Nah itu dampak-dampak negatifnya. Kita breakdown satu-satu. Misalnya contohnya bila barang tak bertahan lama, misalnya kalian membeli sesuatu, misalnya makanan gitu ya, padahal di rumah masih ada makanan, tapi kalian pengen makanan, alhasil makanan yang dibeli itu tidak bertahan lama. Kalau bertahan lama mah nggak apa-apa gitu kan, tapi tidak bertahan lama dan akhirnya basi dan tidak bisa dimakan dan itu kan terbuang sia-sia dan itu merupakan dampak negatif dari konsumsi.
Tetapi kalau misalnya kalian bisa memperkirakan, membeli makanan dan ini pasti habis dimakan, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya sampai tidak bertahan lama dan terbuang sia-sia, itu yang menjadi dampak negatif dari sifat konsumsi tersebut, gitu. Dan yang lain, kalau misalnya kalian suka dengan barang-barang impor, nah itu dampak negatifnya adalah mengurangi devisa negara. Jadi lebih baik itu ayo galakan cinta produk dalam negeri. Jadi kalau mau makan mie instan itu ya beli aja Indomie, Sarini, jangan mie yang ada tulisan Taiwannya begitu ya. Biar devisa negaranya tidak kurang. Seperti itu. Ada lagi yang mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial. Misalnya Mbak Angelina dan Mbak Siti Nuraini misalnya tetanggaan nih. Nah, Mbak Angelina baru beli kulkas, tiba-tiba Mbak Siti Nuraini ngecaprut gitu ya, uh, bibirnya bisa dikuncrit gitu kan, bisa ditali gitu ya, bercucu-bercucu gitu. Ada kecemburuan sosial, minta beli kulkas baru padahal baru beberapa bulan yang lalu Mbak Siti Nuraini membeli kulkas dengan merek merek tertentu tapi lebih kecil dari punyanya Mbak Angelina. Tahu Mbak Angelina beli kulkas yang lebih gede, ternyata Mbak Siti pengen kulkas lagi. Nah, itu ya mengakibatkan kecemburuan sosial yang seperti itu. Jadi itu tidak baik dan mengakibatkan pemborosan. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari apa namanya, konsumsi. Nah, kita beralih pada produksi. Kalau tadi kita sudah membahas konsumsi, kita akan membahas terkait dengan produksi. Produksi itu adalah kegiatan manusia untuk menciptakan, membuat, atau mempertinggi suatu nilai barang. Jadi mempertinggi nilai ekonomi suatu barang sehingga barang tersebut itu bernilai dan lebih berguna. Gitu ya. Jadi produksi itu adalah proses menciptakan, membuat atau membuat tinggi nilai ekonomi suatu barang supaya lebih berguna. Nah, orang yang membuat hasil-hasil produksi atau orang yang membuat menciptakan um, suatu barang sehingga bisa lebih berguna itu namanya produsen. Kita tolong dibedakan ya antara produksi dan produsen itu berbeda. Kalau produsen itu orangnya, kalau produksi itu prosesnya. Nah, tujuan produksi itu apa? Jadi tujuan produksi adalah mengganti barang yang rusak atau habis atau memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, memenuhi pasar dalam dan luar negeri, memperoleh keuntungan dan meningkatkan kemakmuran. Jadi artinya pertama mengganti barang yang rusak. Jadi kalau barang-barang yang rusak belum laku ya diganti gitu kan, diproduksi yang dengan barang yang baru sehingga bisa digunakan. Atau memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Jadi seperti handphone gitu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu kebutuhan akan internet itu belum semania sekarang ya. Sekarang apa-apa internet gitu ya. Apa-apa Line, WhatsApp, BBM atau apalah gitu kan. Fiber, Tango dan sebagainya itu kan menggunakan internet semua ya. Nah, kalau mungkin 10 tahun yang lalu handphone itu belum ada yang dibekali dengan fasilitas internet. Jadi masih menggunakan ya regular message, telepon biasa gitu ya, kirim-kirim SMS biasa gitu kan, menggunakan pulsa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan zaman sekarang zamannya internet, aplikasi di mana-mana. Jadi produsen-produsen handphone itu sudah memikirkan bahwa mereka harus memproduksi jenis-jenis handphone yang sesuai dengan zaman kekinian gitu ya. Uh, Handphone ya bisa buat internetan, sekaligus buat MP3-an gitu ya, bisa nonton video, telepon dan sebagainya. Mungkin beberapa tahun kemudian orang menciptakan handphone yang bisa menghasilkan es gitu ya. Jadi kayak semacam kulkas bisa dibawa kemana-mana. Handphone sekalian kulkas mesin cuci gitu ya.
lama-lama tuntutan zaman seperti itu. Jadi mau minum tinggal pencet gitu kan, handphonenya bisa keluar esnya, kita tinggal seduh, bawa sirup dari rumah. Ya siapa tahu seperti itu loh, orang dulu kan kita juga tidak pernah menduga kalau handphone itu bisa memutar lagu, bisa buat motret gitu kan. Dulu kan adanya cuma handphone buat SMS-an sama buat telepon gitu kan. Jadi ya siapa mengira besok tuntutan zaman kulkas itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa ditebengkan ke motor atau ditebengkan ke tas gitu ya, atau ditebengkan ke handphone seperti itu. Itu tadi produksi. Nah, faktor-faktor yang melandasi produksi itu biasanya sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah sesuatu kegunaan barang tersebut. Jadi faktor produksi biasanya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Artinya sumber daya alam. Jadi kalau misalnya mau memproduksi suatu barang atau jasa, itu harus ada sumber daya alamnya. Kalau tidak ada sumber daya alamnya, bagaimana cara meng-create atau membuat suatu produk tersebut. Dan yang kedua adanya sumber daya manusia. Jadi ada orang-orang atau karyawan-karyawan yang membuatnya gitu. Ada kreativitas bagaimana cara mengemas suatu produk itu bisa menjadi um, sesuatu yang menarik dan laku gitu ya. Kemudian sumber daya modal. Nah, setelah ada barangnya, setelah ada manusianya membuat, nah ini harus ada modal gitu kan, untuk membeli menghias atau membeli barang substitusi sehingga itu bisa menarik gitu. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Ada teknik-teknik bagaimana itu nanti menjual supaya tidak rugi. Nah, itu faktor-faktor produksi. Nah, bidang produksi itu adalah bidang usaha yang menyangkut tentang kegiatan produksi. Nah, ada macam-macam bidang produksi. Yang pertama bidang ekstraktif. Bidang produksi ekstraktif ini adalah kegiatan mengambil bahan dari alam. Ini misalnya ini adalah kegiatan pertambangan, penggalian. Itu adalah jenis-jenis produksi yang ekstraktif, kegiatan mengambil bahan langsung dari alam. Yang kedua adalah pertanian. Kegiatan produksi pertanian ini adalah mengolah tanah dengan bantuan kesuburan tanah. Misalnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Kemudian perdagangan. Perdagangan ini adalah mengumpulkan, menyalurkan, memasarkan hasil produksi seperti adanya warung, adanya toko-toko, adanya swalayan, adanya warung grosir, ekspor impor, dan sebagainya. Kemudian industri. Nah, produksi industri ini adalah produksi dengan mengubah bahan barang mentah menjadi setengah jadi. Misalnya dari benang ya menjadi kain, tekstil ya, perusahaan tekstil, kemudian semen, pembuatan pupuk, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bidang produksi jasa. Ini biasanya menghasilkan jasa seperti transportasi, rumah sakit, bank, iklan, dan sebagainya. Itu bidang-bidang di mana produksi itu berkecimpung. Kita lanjutkan. Nah, ternyata memproduksi suatu barang atau membuat suatu barang itu memiliki atau harus sesuai dengan etika-etika ekonomi yang berlaku. Yang pertama, dalam pemanfaatan alam, ini harus diperhatikan sangat bagi orang-orang yang ingin memproduksi atau membuat suatu barang atau jasa. Jadi etika pemanfaatan alam, kalau kalian atau kalau kita ingin memproduksi suatu barang, membuat atau menciptakan suatu barang, kita harus kalau kita ingin menciptakan suatu barang atau membuat suatu barang ya dengan memanfaatkan alam, kita harus memperhatikan etika-etika ekonomi, yaitu tidak merusak tata lingkungan hidup dan harus bijaksana dengan memperhitungkan generasi masa depan. Jadi misalnya kita ingin membuat kertas gitu ya, kertas itu kan
kita misalnya kita punya perusahaan kertas. Kertas itu kan berasal dari kayu ya, dari kayu hutan gitu ya, hutan-hutan hujan tropis seperti itu. Nah, ketika kita ingin membuat atau memproduksi kertas, kita harus memperhatikan bagaimana caranya agar tidak merusak tata lingkungan hidup. Dan kita harus memikirkan gitu kan, memikirkan generasi masa depan. Oh, kalau misalnya kita tebang kayunya, kita tanami lagi gitu, sehingga masa depan anak cucu kita itu masih bisa melihat kelestarian pemanfaatan alam yang tidak rusak kayak seperti sekarang. Jadi orang-orang membuat industri itu asal-asalan saja, tidak memperhatikan masa depan bangsa gitu, masa depan generasi masa depan seperti itu. Jadi rusak gitu alam. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ada etika-etika ekonomi yang harus kita perhatikan. Jadi nanti kalau misalnya kalian eh, bercita-cita pulang ke Indonesia, kemudian punya rencana untuk membuat pabrik gitu ya, nah ini harus diperhatikan pemanfaatan alam. Jangan sampai kalian itu merusak tata lingkungan hidup ya. Kemudian pemanfaatan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu juga harus ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya memakai terus tidak di-upgrade atau tidak di apa namanya kembangkan ininya apa namanya kualitas tenaga kerjanya. Biasanya pemanfaatan tenaga kerja itu dibarengi dengan pengembangan kemampuan ataupun pengetahuan dengan cara mereka diberikan pelatihan atau diikutkan melalui sebuah pendidikan gitu ya, disekolahkan lagi gitu. Nah seperti itu, jadi ada etika-etika sendiri. Kemudian pemanfaatan modal itu harus efisien, baik modal dalam bentuk uang atau barang. Jadi benar-benar ada pencatatan sekian modalnya, sekian yang digunakan, nanti untungnya sekian. Jadi jangan asal-asalan menggunakan sebuah modal, ngecakin duit atau apa istilahnya ya, menggunakan uang tersebut, menggunakan modal tersebut, tapi tidak ada perhitungannya. Jadi masuknya berapa, keluarnya berapa, tiba-tiba tahu-tahu akhirnya rugi gitu ya. Jadi memang harus pemanfaatan modal itu harus dihitung baik-baik, harus efisien gitu. Kemudian pemanfaatan kewirausahaan. Jadi ada eh, dengan adanya faktor produksi ini bisa mengurangi tingkat pengangguran. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam proses peningkatan jumlah dan mutu produksi. Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi ini adalah meningkatkan hasil produksi dengan memperbaiki atau mengganti alat produksi yang digunakan. Jadi ada istilahnya maintenance ya, pemeliharaan bagaimana agar barang-barang yang kita produksi itu bisa bermutu dan berkualitas. Yang pertama adalah intensifikasi. Jadi kita melihat secara berkesinambungan alat-alat yang digunakan untuk berproduksi, untuk membuat sesuatu barang atau memproduksi suatu barang. Jika alat-alatnya itu rusak, otomatis barang yang akan kita ciptakan itu tidak berkualitas, tidak bermutu. Jadi adanya proses intensifikasi ini adalah meningkatkan hasil produksi dengan memperbaiki ataupun mengganti alat produksi yang digunakan, baik itu faktor-faktornya ataupun metode produksinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi ya. Ekstensifikasi itu adalah ekstensifikasi ini adalah meningkatkan hasil produksi dengan memperluas atau menambah produksi. Kemudian diversifikasi itu cara-cara memperluas usaha dengan menambah jenis produksi. Jadi setiap saat barang-barang yang diproduksi itu di-upgrade, ditambah terus gitu ya, ditambah dengan keunikan-keunikan tersendiri, dengan
variasi-variasi tersendiri, itu namanya diversifikasi. Kemudian spesialisasi itu mengadakan pembagian kerja secara khusus sesuai dengan lapangan, bakat dan keahlian secara keadaan daerah, iklim dan kesuburan tanah. Artinya orang-orang yang bekerja di situ tuh ditempatkan sesuai dengan spesialisasinya. Jadi tidak waton gitu ya, tidak asal gitu kan. Jadi ketika seseorang itu pinter mempunyai ide-ide kreatif, berarti dia dimasukkan ke divisi kreatif untuk bisa mengkonsep barang-barang apa yang akan diciptakan. Kalau misalnya seseorang itu gesit dalam pengemasan, ya terletakkan di pengemasan seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Jadi orang-orang yang mempunyai kualitas-kualitas dengan kemampuan-kemampuan yang tersendiri itu dispesialisasikan sehingga barang yang dihasilkan itu dapat bermutu. Tadi kita sudah membicarakan tentang konsumsi, produksi, dan sekarang kita akan bahas distribusi. Jadi distribusi ini adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi ini kalau digambarkan itu ada di tengah-tengah antara konsumen dan produsen. Jadi orang yang produksi dan orang-orang yang akan memakai. Seret. Nah, di sini distribusi. Ya. Jadi distribusi itu adalah posisi di mana di antara produsen dan konsumen. Ya, distribusi tadi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen itu disebut dengan distributor. Ya. Tujuan distribusi itu apa, teman-teman sekalian? Jadi, tujuan distribusi itu adalah menyampaikan barang jasa dari produsen ke konsumen, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen, kemudian bisa tercapainya pemerataan produksi, meningkatkan kualitas produksi, menjaga kekualitasan. Jadi dalam proses pengiriman yang bertanggung jawab ini bukan lagi produsen. Jadi yang bertanggung jawab adalah distributornya. Bagaimana cara memelihara barang dari produsen itu agar tetap berkualitas, tetap baik, sehingga ke tangan konsumen itu tetap terjaga kualitasnya, sehingga dapat meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Itu tadi tujuan distribusi ya, menyampaikan, kemudian mempercepat pemerataan, mempercepat sampainya hasil produksi konsumen, adanya pemerataan produksi, dan meningkatkan kualitas serta menjaga kualitas barang dan jasa yang dikirimkan dari produsen ke konsumen. Itu tujuan dari distribusi. Nah, ada macam-macam saluran distribusi, ada yang dinamakan saluran distribusi secara langsung dan ada juga yang disebut saluran distribusi secara tidak langsung. Saluran distribusi secara langsung itu dilakukan langsung dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Misalnya ada tukang sate lewat, misalnya Mbak Mayfuza jualan sate. Tiba-tiba sate berada di depan rumahnya Mbak Meikwa. Nah, Mbak Meikwa langsung beli dari Mbak Meifuza. Nah, itu namanya distribusi secara langsung dari tukang sate ke konsumennya. Itu distribusi secara langsung. Kalau distribusi yang tidak secara langsung itu seperti apa? Jadi distribusi yang tidak secara langsung itu merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen melalui lembaga-lembaga atau saluran-saluran. Ya, pabrik ke toko bisa. Tadi ya, misalnya pabrik semen menjual semennya ke toko bangunan. Terus kemudian Mbak Monica datang ke toko bangunan membeli semen tersebut untuk membangun WC misalnya gitu ya. Jadi tidak langsung membeli dari pabriknya, langsung membeli dari toko bangunan. Ya, semuanya dapat giliran. Jadi seperti itu ya teman-teman contohnya ya. Jadi tidak langsung. Ya tadi seperti Mbak Monica beli semen ke toko bangunan, padahal toko bangunan itu tadi di stok dari pabrik semen.
Jadi itu merupakan distribusi secara langsung lalu menggunakan lembaga perantara. Iya, karena Mbak Monica ini pengen membangun bisnis WC gitu ya, WC umum. Karena kan WC setiap orang membutuhkannya kali ya, jadi tidak akan pernah rugi. Setiap hari seseorang itu membuang hajatnya. Jadi ketika ya Mbak sedikit paling sedikit lah, misalnya Mbak Monica itu punya 500 WC yang tersebar ke Taiwan gitu ya. Kalau misalnya satu hari satu WC itu eh, ada 100 orang yang masuk gitu kan, satu orang Rp1.000 saja udah dapat berapa coba. Nah itu pintar sekali memang Mbak Monica ini untuk berbisnis WC gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum belum 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 sampai. Nah, itu tadi adalah distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya distribusi itu adalah sifat barang. Jadi, kalau sifat barangnya tidak bisa bertahan lama, ya distribusinya harus cepat mungkin. Kemudian luasnya daerah pemasaran. Jadi, kadang kalau daerah pemasarannya luas, itu terkendala distribusinya yang lama. Kemudian jumlah barang yang dihasilkan, sarana komunikasi, apakah antara produsen ke konsumen itu komunikasinya lancar sehingga atau tidak lancar sehingga dapat apa ya melupakan kata-katanya mempengaruhi. Nah, dapat mempengaruhi proses pendistribusian dari produsen ke konsumen. Kemudian adanya juga angkutan dan transportasi. Beda antara misalnya menggunakan motor, menggunakan mobil, pickup, atau langsung pesawat. Nah, itu akan berbeda faktor-faktor distribusinya. Nah, ini ada macam-macam lembaga yang berkecimpung dalam proses distribusi. Yang pertama pedagang. Pedagang ini adalah orang yang membeli dan menjual barang dari produsen langsung ke konsumen. Ada juga yang namanya agen atau dealer. Itu lembaga atau orang yang bertindak sebagai distributor atas nama perusahaan tersebut. Jadi misalnya ada perusahaan Honda gitu ya. Mereka punya agen-agen kecil-kecil di tempat-tempat yang lain. Nah, itu merupakan distributor dalam penyaluran hasil produksi dari pabrik Honda itu ke konsumen yang akan membeli motor misalnya gitu. Itu namanya agen. Ada namanya makelar. Makelar ini adalah orang atau badan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli atas nama orang lain. Kemudian komisioner. Ini adalah orang atau badan yang menjual barang atas nama sendiri. Kemudian eksportir, orang atau badan yang mengirimkan barang ke luar negeri, atau importir, orang atau badan yang membeli dari luar negeri. Saya kira cukup jelas ya. Nah, kalau tadi ada etika produksi, ada etika konsumsi, dan sekarang ada etika distribusi. Nah, etika ekonomi dalam distribusi yang pertama adalah barang atau jasa yang ditawarkan harus yang dinikmati konsumen dan mutunya baik. Kemudian yang kedua menetapkan tanggal kadaluarsa sehingga jelas orang yang mau beli itu tidak tertipu. Wah, ini kok didistribusikan ternyata udah kadaluarsa. Jadi orang-orang yang mendistribusikan harus benar-benar tahu, oh ini kadaluarsanya kapan sehingga bisa diprioritaskan untuk dikirimkan secepat mungkin. Kemudian barang atau jasa itu harus jelas kegunaannya dan manfaatnya. Pemberian jaminan risiko atas barang yang ditawarkan. Misalnya tidak sesuai dengan apa yang dipesan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pendistribusian berkonsep pemerataan dan berkeadilan. Ya, proses pendistribusian itu harus adil dan merata. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang badan usaha di Indonesia. Badan usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Bentar, saya buka dulu materinya.
Ya, kita akan membahas tentang pengertian usaha, perusahaan, dan badan usaha. Pengertian usaha itu adalah eh, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai satu tujuan, yaitu mendapatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Jadi usaha itu adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran yang diinginkan. Kalau perusahaan, kalau tadi usaha ya, yang kan sekarang perusahaan. Kalau perusahaan itu adalah suatu unit yang melakukan kegiatan mengolah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi perusahaan itu semacam pabrik lah, dia memproduksi barang-barang sesuai dengan apa namanya ya, keuntungan yang ingin dicapai. Kemudian perusahaan juga berarti sebagai tempat berlangsungnya proses produksi ya. Tadi sudah hmm, saya sebutkan di awal ya. Jadi perusahaan ini sama dengan tempat-tempat di mana suatu barang dan jasa itu diproduksi. Ini kok muter-muter. Bentar, masih loading. Ya, kalau badan usaha itu merupakan suatu kesatuan yang yuridis dan ekonomis. Jadi artinya badan usaha itu satu kesatuan yang memiliki aturan dan ekonomis kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi semuanya itu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemudian badan usaha itu dapat memiliki lebih dari satu perusahaan. Jadi atasnya lagi perusahaan itu namanya badan usaha. Perbedaan badan usaha dan perusahaan, kalau badan usaha itu organisasi usahanya, tapi kalau perusahaan itu suatu organisasi yang dalamnya terletak kerjasama antara faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau badan usaha itu lebih besar dari perusahaan, kalau perusahaan itu adalah organisasi-organisasi atau badan usaha atau tempat-tempat produksi yang berada di dalam badan usaha tersebut. Nah, ini macam-macam badan usaha. Ini ada banyak ya. Ada pemilikan modalnya. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian ada PUMS, adanya koperasi. Kemudian menurut badan hukumnya ada badan usaha yang namanya perseroan, ada namanya firma, ada CV, ada PT gitu ya. Itu macam-macam badan usaha. Yang selanjutnya adalah misi badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik daerah atau BUMD atau badan usaha milik negara. Itu biasanya menyelenggarakan bidang usaha yang bersifat utilities dan industri penting atau vital, strategis, dan bisnis yang mengutamakan kepentingan umum. Kalau BUMS itu biasanya untuk melayani kepentingan umum dengan mengutamakan keuntungan. Tapi kalau koperasi itu biasanya menyelenggarakan dan membangun perekonomian rakyat dan mengutamakan kesejahteraan pada anggotanya. Nah, dalam berbisnis perlu diperhatikan adanya faktor-faktor ekonomi yang meliputi jenis usahanya apa, barang dan jasa yang diproduksi itu apa, besar modalnya itu berapa, kemudian keuntungan yang diperoleh bagaimana, lingkup usahanya secara ekonomis, kemudian faktor-faktor non ekonomi, misalnya lingkungan, kondisi sosial politik, kemudian alam-alamnya, kebijakan pemerintahnya seperti apa, seperti itu.
Nah, bagaimana cara mengelola badan usaha secara profesional? Itu memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama, faktor produksinya harus memadai. Tujuan dan sasarannya harus jelas. Membangun sistem manajemennya harus baik. Adanya perbedaan sosial budaya itu harus dipahami. Adanya perbedaan sosial ekonomi itu harus juga harus dipahami juga. Kemudian adanya perbedaan politik dan hukum itu juga harus dimengerti. Dalam berbisnis perlu diperhatikan, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbisnis, adanya faktor ekonomi, adanya kebijakan pemerintah. Ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk detail-detailnya kalian bisa baca sendiri ya. Ini tadi yang saya sampaikan yang sekiranya penting yang kalian pahami terkait dengan koperasi, kemudian badan usaha, kemudian BUMN, BUMD dan sebagainya. Untuk UASnya besok pagi saya akan berikan linknya ke Facebook group ya. Kok sebatasnya sebulan? Yo enggak, orang tanggal 27 kalian terima lapor. Batasnya 2 hari saja. Itu aja dikerjakan 5 menit aja udah selesai. Soalnya mudah-mudah. Ini ada yang mau ditanyakan? Dua hari aja cukup. Kan sebentar lagi ada penerimaan rapotnya kan tanggal 27 ya, semakin mepet, jadi saya tolong dikasih waktu untuk ngoreksi gitu ya, atau nanti mengejar-ngejar bagi yang mau ujian susulan dan sebagainya gitu. Kalau bahasa Inggris berapa hari? Besok juga 4 hari. Kan bahasa Inggris kan harus ngisi, kalian harus bikin kalimat mungkin ya, atau apa namanya, mencocokkan dan sebagainya. Kalau IPS kan tinggal centang-centang saja, tinggal milih, dan soalnya kan gampang-gampang biasanya. Kemarin ada yang dapat 100. Soalnya seperti biasa nanti akan saya bikin Google Doc. Saya sudah bikin sih soalnya di Google Doc. Jadi nanti kalian akan saya berikan linknya seperti biasa, kan tinggal isi, pilih ya dari A, B, C, D. Kalau sudah selesai tinggal di submit dan nanti otomatis masuk ke email saya sehingga saya ngeleknya enak. Ya makanya jangan terburu-buru, kan waktunya 2 hari. Gitu. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih ada waktunya 20 menit. Nyanyi. Janganlah. Malu, suara saya jelek. Oh, kita pendalaman materi saja ya. Ya 10 soal lah. Supaya kalian bisa lebih paham. Ya, coba buka halaman 90. Alah, alasan ini Mbak Diajeng nih. Ayo, pendalaman materi dulu ya. Ya saya bacakan soalnya. Alasan nih kalian. Oke, nomor 1. Penggunaan lahan di pedesaan itu sangat dipengaruhi oleh
A. Masyarakatnya, B. Keadaan alamnya, C. Tingkat ekonomi penduduknya, atau D. Sarana transportasinya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kan, ada penggunaan lahan di pedesaan itu biasanya sangat dipengaruhi oleh apa? Halaman 90 kalau yang tidak mati lampu. Nomor 1, penggunaan lahan di pedesaan itu sangat dipengaruhi oleh A. Masyarakatnya, B. Keadaan alamnya, C. Tingkat ekonomi penduduknya, atau D. Sarana transportasinya. Yang mana? Ya, apa jawabannya yang benar? Jadi nomor 1 jawaban yang benar adalah penggunaan lahan di pedesaan itu sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya, keadaan alamnya, tingkat ekonomi penduduknya, atau sarana transportasinya. Jawaban yang benar adalah B. Ya, 100 buat kalian. Jawaban yang benar adalah keadaan alamnya. Oke, tidak boleh tidur dulu ya sebelum kelasnya selesai. Ini masih kira-kira ada sekitar 20 sampai 15 menit, jadi cukup untuk ya 10 soal gitu ya. Ya, nomor 1 kita sudah selesai. Nomor 2, pola pemukiman di daerah pantai yang landai biasanya berbentuk apa? A. Linier, B. Terpusat, C. Tersebar, atau C. Melingkar. Jadi tadi sudah saya jelaskan adanya pola pemukiman penduduk yang berada di daerah pantai, yang pantainya landai ya, tidak curam, itu biasanya berbentuk seperti apa? Apakah linier, yaitu memanjang gitu ya, terpusat, tersebar, atau melingkar? Saya kasih clue ya, tadi yang terpusat itu biasanya ada di daerah-daerah pegunungan yang dihuni oleh 40 kepala keluarga atau 40 rumah gitu. Jadi antara A, C, dan D. Yang mana? Silahkan, saya tunggu jawabannya. Ya boleh tidur. Kalau tidur nanti tidak naik kelas. Yang mana? Oke, nomor 2 jawaban yang benar adalah benar yang dijawab oleh Mbak Dia Jengrani, Riani Arum, aduh kursornya kehilang. Kemudian Mbak Monica, Mbak Siti Hoiria. Ya, betul ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A, linier atau memanjang. Yang ketiga, penghijauan kembali daerah-daerah yang gundul disebut apa? Reboisasi, terasering, panteresan, atau mass wasting. Yang mana?
Ya, jadi penghijauan kembali daerah-daerah yang gundul itu namanya adalah reboisasi. Betul sekali. Nomor 4, perkembangan kota menurut terciptanya beberapa fasilitas antara lain kecuali perumahan, pembuatan pasar, pelayanan kesehatan, dan perkantoran. Yang mana? Jadi perkembangan kota itu menurut terciptanya beberapa fasilitas antara lain kecuali yang bukan ya berarti ya perumahan, pembuatan pasar, pelayanan kesehatan atau perkantoran. Yang mana? Kota, kota. Yang bukan merupakan fasilitas yang ada di kota. Apa? Mana? A, B, C atau D? Jawaban yang benar adalah B, pembuatan pasar. Kalau perumahan itu ada, pelayanan kesehatan seperti rumah sakit itu di kota-kota sudah berkembang, kemudian perkantoran itu jelas. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, yang seneng. Kenapa? Pasar juga ada, tapi yang lebih tepat adalah B. Ya. Sebentar, ada kecualinya ya. Yang bukan, oh iya, salah salah salah. Jadi jawabannya C. Yang benar C. Aduh, saya udah ngantuk nih kayaknya. Jadi perkembangan kota menurut terciptanya beberapa fasilitas kecuali ya. Jawabannya benar adalah C. Ya, betul. Pelayanan kesehatan di sini bisa rumah sakit, bisa puskesmas. Coba kita pilih lagi. Ini yang nomor 10, coba nomor 10. Berikut ini yang bukan perantara khusus dalam distribusi. Komisioner, makelar, eksportir, atau agen. Yang mana? Yang bukan ya. Berikut ini yang bukan perantara khusus dalam distribusi. Komisioner, makelar, eksportir, atau agen. Ya, betul sekali nomor 10. Jawabannya yang benar adalah komisioner. Wes, pinter-pinter kalian semua. Oke, mungkin itu saja ya untuk malam hari ini ya. Pertemuan kita, kita sudah melakukan pendalaman materi. Saya kira teman-teman kalian sudah paham apa yang sudah saya jelaskan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan di besok pagi. Akan saya berikan soal ujian akhir melalui Facebook Group.
Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak yang ditanyakan, tolong teman-temannya dikasih tahu ya Bu Ketua ya, besok kita akan melakukan ujian akhir semester, supaya teman-teman yang lain yang tidak masuk pada kelas malam hari ini bisa tahu kalau besok kita akan ada ujian akhir semester supaya bisa mengikuti dan nilainya bisa masuk. Oleh-oleh apa? Dari Jogja. Saya bawa sambal kering tuh, masakan ibu. Nggak bawa oleh-oleh. Nanti kalian aja yang bawa gorengan ya ketika uh, kebagian rapot. Saya tunggu pokoknya. Oke teman-teman, teman-teman sekalian, saya kira cukup. Mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian yang semakin semangat. Mudah-mudahan ujian nanti bisa berjalan dengan lancar, nilai kalian bisa bagus-bagus untuk mata pelajaran IPS, dan selalu semangat dalam belajar. Oke, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.